terus lepasin. Tapi kalau kita pakai hati Tuhan dan kita tahu perjanjian Tuhan, sampai kapanpun harus bersama dengan saya dalam satu tim yang Tuhan percaya. Tuhan percaya kepada saya percaya Tuhan pada kamu. Dosa apapun yang kau lakukan sebenarnya, aku harus bisa terima sebagai tim dari perjanjian Tuhan. Saya belum pernah melihat ada gereja seperti ini, karena belum mengerti hati Kristus. Jadi hidup Kristus waktu menerima murid-murid, dia tahu betul bagaimana murid-murid akan menyangkali dia. Dia tahu betul bagaimana mereka berbuat menyakitkan hatinya. Apakah dibuang oleh Tuhan? Tidak, sama dengan kita ini. Saudara, bisa nggak kita punya hati seperti itu? Kalau kita punya hati penuh pengampunan, penuh dengan kerendahan hati dan seperti itu, maka orang-orang di sekeliling kita itu akan diubah dengan karakter kita. Jadi kita bukan melihat seperti yang manusia lihat, bukan seperti yang Tuhan lihat. Nah, ini ukuran ini yang sulit sekali. Kenapa? Karena ini bukan berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan kerajinan, berkaitan dengan orang bisa dipercaya secara tanda petik manajerial, bukan. Tapi ini sesuatu kaitan dengan roh. Kenapa bangsa Israel tidak pernah menolak Daud dan menurunkan Daud waktu dia jatuh dalam dosa? Kenapa? Karena mereka dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena Daud itu rajamu, jadi jatuh dalam dosa pun dia tetap rajamu. Dalam perjanjian. Tapi siapa yang bisa melakukan seperti ini? Kalau tidak ada hati Tuhan, nggak bisa. Maka gereja itu kuat, kenapa? Karena orang-orang berdosa di sana itu mendapatkan tempat di hati Tuhan. Dan waktu kita melakukan ini, saudara, saya seringkali mengatakan, saudara kan terkagum dengan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita jemaat banyak, Tuhan kasih banyak. Kenapa? Karena waktunya dari Tuhan. Tapi kalau kita punya mental yang sudah ngerti hati Tuhan, saudara, mata yang Tuhan beri, kalau kita taat dalam ketaatan yang luar biasa, semua orang akan datang belajar kepada kita. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana membentuk keluarga, bagaimana berbisnis, bagaimana melakukan semua yang pusatnya adalah bukan diri saya, tapi Tuhan di sana. Itu kuasanya luar biasa. Tapi banyak orang melakukan, karena dianggap dunia lebih pintar, dunia lebih hebat, dunia bisa mencapai banyak. Tidak. Saudara, kalau dilihat dari pemandangan ini bukan pemandangan fisik, ini dunia roh. Bukan dunia mata yang kita lihat. Kalau kita diskusi gitu ya, dengan siapapun, dengan keluarga, dengan teman gitu ya, kita evaluasi, kita analisa. Saudara, kita berbeda. Analisa kita tidak pernah mampu menganalisa seperti dunia roh. Kita menganalisa sebatas apa yang dikerjakan dalam mata kita melihat, tapi bukan yang Tuhan lihat. Kalau saudara ingin apa yang dilihat Tuhan, saudara datang pada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kekuatan dan discernment atau satu kepekaan, dan saudara akan melihat. Dan seringkali orang-orang yang sudah mengerti hati Tuhan dan masuk dalam dimensi yang luar biasa ini, saudara diberi kemampuan oleh Tuhan, dan engkau bisa menebak, ini hamba Tuhan ini akan jatuh sebentar. Ini akan jatuh, ini akan jatuh. Ini Tuhan akan berkati, dia akan dipakai Tuhan. Saudara akan tahu. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan. Seperti Abraham, waktu mau mengerjakan sesuatu, Tuhan mau mengerjakan, mau gini, akan dikatakan, aku harus beritahu Abraham. Nah itu adalah kematangan rohani yang sangat tinggi dalam ketaatan. Kalau engkau taat sepenuhnya pada Tuhan dan mempertaruhkan semuanya dan atas nama Tuhan, engkau kerjakan dalam nama Tuhan dan sepenuh hatinya, saudara tahu, kepekaan rohani kita diberitahu Tuhan. Tapi kalau kita tidak lakukan, saudara, dikatakan tuli rohani. Sampai kapanpun saudara tidak akan bisa ngerti. Waktu dalam satu acara besar, pernah di Surabaya, tiba-tiba ada perubahan. Begini, terus di sekolah juga sama. Waktu saya sekolah Alkitab, seorang pendeta yang luar biasa sebagai pendeta, dia katakan, nggak bisa nih.
Kita harus kerjakan ini. Kita semua heran. Loh Pak, nggak ada rencananya loh Pak. Kok bisa Bapak seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Nah, kita yang hanya melihat secara kasat mata, kita bertanya banyak hal. Tapi dia mengatakan satu kalimat. Sebelum kau bertanya, aku sudah bertanya pada Tuhan. Dan jawaban Tuhan satu, jangan layani dirimu, layani aku. Nah, saudara, di situ keluar visi yang jelas. Di situ keluar misi yang jelas. Kenapa? Karena dia murni dibimbing oleh Tuhan. Dan waktu dia dibimbing oleh Tuhan, dia kerjakan itu dengan kekuatan, bukan dengan dunianya, tapi dengan roh Tuhan. Dan waktu kita merasakan, saya nggak mungkin Pak, siang-siang ada ini seminar KKR seperti nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Siapa mau datang? Oke. Besok kita akan adakan untuk KKR remaja. Sudah, ini adalah pendeta Stephen Thompson. Tiba-tiba hari itu dia berdoa dan kepekaan dari Tuhan. Besok ada yang KKR remaja. Kota ini membutuhkan suara hamba Tuhan. Ada kan? Begitu kita adakan suara ribuan orang bisa datang. Dari mana nggak tahu. Nggak ada promosi, nggak ada apa-apa. Tapi begitu beritanya sekolah-sekolah kita tersebut ribuan orang. Saudara, kita belajar di sini. Kalau Tuhan mau memberikan sesuatu, saudara taat aja lah. Saudara kerjakan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Karakter yang ada di sini. Ini nanti kita bahas satu-satu ya, luar biasa. Wah, ini kalau diomongkan ini, saudara, kalau bukan dari Tuhan nggak bisa kita miliki karakter ini. Karena itu milik Tuhan. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Saudara perhatikan baik-baik, ngatur dosa itu sangat tidak mudah. Jadi waktu kita mau hidup berpusat pada Kristus, saudara harus tahu kekuatan daging dalam dosa ini itu yang tidak akan terima. Tetapi saudara sudah diberi kemerdekaan. Tinggal mau pakai tidak, ya, senjata-senjata dari Allah itu. Mau diambil atau tidak, atau kita nggak mengambil. Nah, saudara, itu level kehidupan kita dalam kerohanian. Kalau kita nggak mau ambil, aduh Tuhan, saya nggak bisa. Nah, nanti waktu ketemu dengan Tuhan, kita membangun pelayanan atas jerami, kayu, dibakar oleh Tuhan habis. Selama kita pelayanan, tidak ada keseriusan, tidak ada hati yang kudus di hadapan Tuhan, kita melayani seenak sendiri. Atau boleh dikatakan kalau tugas baru melayani Tuhan, kalau nggak tugas ya melayani Tuhan. Nah, itu saudara sama sebenarnya. Jadi orang yang belum tahu hati Tuhan, kalau dia tahu hati Tuhan, nah dia akan terus berjalan dalam kasih. Ya. Ini kelemahan-kelemahan yang ada waktu kita mengikuti di dalam hidup berpusat pada Kristus. Yang kelima, para rasul sadar dan sangat mengerti betul pribadi Kristus itu siapa. Selama 3,5 tahun. Nah, kita tidak mendapatkan pengetahuan ini, saudara. 12 rasul itu menuliskan kitabnya, suratannya, dia tahu betul yang dituliskan itu siapa. Dan seluruh surat-surat itu akan mengarah kepada siapa. Saya tidak tahu apakah nanti 5 tahun kemudian saudara bisa masuk dalam khotbah yang membongkar dan melihat rahasia Efesus, jemaat Efesus, Christ exalting di sana. Bagaimana Kristus diagungkan di sana, dan bagaimana jemaat dalam seluruh permasalahan, mulai masalah ajaran palsu, mulai masalah keluarga, kekudusan, perceraian, semua ada di jemaat itu. Dan bagaimana Paulus dengan kekuatan yang luar biasa tidak memakai ilmu dari dunia dan tidak memakai cara-cara dunia, dan dia menerapkan akan hati Kristus. Setiap permasalahan itu pengenalan akan Kristus menjadi satu kekuatan dan membimbing mereka jemaat-jemaat itu kemudian kembali pada Kristus. Nah, itu yang harus kita pelajari. Ya, saya lagi belajar sampai pasal ketiga Efesus. Jadi dalam tahun ini saya mempelajari Alkitab Perjanjian Baru. Jadi nanti mungkin setahun selesai sudah Perjanjian Lama diulang. Jadi gambaran Efesus bagaimana? Nanti dibuat diagram seperti ini.
Ya, Kristus pusat daripada Efesus. Bagaimanakah pemimpin gerejanya, bagaimanakah pelayan, bagaimanakah jemaatnya. Nah itu semua bisa dibuat diagram lebih sederhana. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, pusat atau pusaran pelayanan dari para rasul jelas sekali bahwa pusatnya bukan manusia seperti Paulus, bukan Petrus, bukan. Bahkan Paulus seringkali marah. Waktu menjadi pusat pelayanan adalah ketenaran seseorang, kehebatan seseorang. Walaupun kemampuan skill itu adalah keunikan, saling melengkapi, betul ya? Jadi saya tidak bisa berdiri kemudian saya yang paling menonjol di antara semua pendeta atau pemimpin gereja. Saudara, kemegahan seperti itu tidak ada di hadapan Tuhan. Dan kita belajar hati kerajaan Allah yang kekal. Dari awal pelayanan tidak boleh ada orang yang menyombongkan diri, merasa dirinya paling hebat, yang paling bisa semuanya. Tidak ada. Saudara, ada satu gereja 2 tahun yang lalu, majelis Gloria, kita menghadiri kesatuan gereja. Saudara masih ingat yang ikut? Betul ya? Kita tim pendeta dengan majelis ke Surabaya. Kan? Di sana ada seminar kesatuan gereja. Saudara tahu sekarang yang mengadakan kesatuan gereja, gerejanya hancur lebur. Apakah kurang megah? Apakah kurang duit? Apakah kurang orang banyak? Apakah kurang orang pintar di sana? Oh tidak. Tapi begitu kamu menyentuh kesatuan gereja, gereja Am selalu kudus. Dan waktu seluruh pemimpinnya tidak memiliki kekudusan itu, itu rontok semua. Karena itu bukan kekuatan manusia. Kesatuan gereja bukan kekuatan manusia. Ayo kita bersatu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu kuasa dari Yesus sendiri. Ya. Nah kita disadarkan ini ya. Oke, saudara kalau mau tahu ayatnya, itu ayatnya hampir semua para rasul memulai dan mengakhiri semua dengan mengingat pada pribadi Kristus, ajaran Kristus, kehidupan Kristus, bagaimana Kristus mengajar mereka, bagaimana Kristus dilihat oleh mereka, teladan Kristus, itu semua yang diajarkan. Nah, kalau gereja mengajarkan bagaimana, nah saudara akan tahu, firman itu akan berkembang luar biasa. Dan tidak ada satu kekuatan pemerintah yang boleh membuat mereka menderita dan tidak berubah apapun. Seluruh kekuatan begitu firman kita taati, saudara perhatikan, saya taat firman Tuhan, taat firman Tuhan. Maka orang-orang di sekeliling saya, anak saya, istri saya, terus semua di sini saya, itu akan ikut kekuatan ini. Kenapa? Karena itu orang dipercayakan dalam perjanjian dengan kita. Tapi kalau tidak, loh kenapa Pak? Kok nggak bisa ikut? Berarti ada nggak beres dalam hidup kita. Karena kita belum sepenuh hati. Kita belum benar-benar menyerahkan pada Tuhan. Ada seorang, saya lupa di Solo teman, dan saya beritahu orang, Bapak mau dipakai dengan bahasa, mau dipakai dengan kuasa Tuhan ya. Dan saya bilang, tinggalkan tokomu, lepaskan, layani Tuhan. Hanya menjadi pendoa, kerjanya itu dia doa. Saya nggak tahu orang di mana sekarang. Saudara, apa yang dia pikirkan, dia serahkan. Dia doa. Dia punya anak, punya masalah, punya apa. Waktu dia dengan kekuatan dia semua enggak bisa ditanggung. Dan waktu dia serahkan pada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Saudara, satu persatu masalah keluarganya, anak yang enggak benar apa semua dibenahi terus. Dan saya bukan melihat 1-2 kali, dan banyak orang-orang seperti ini yang dia letakkan hidupnya kepada Kristus sebagai pusat hidup. Dan Kristus lain bekerja dengan luar biasa. Jadi itu kuasa bukan kuasa manusia sekali lagi.
Dan kita pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Saudara akan merasakan, oh ini bukan kekuatan saya, nggak mungkin. Ini kuasa Tuhan. Nah, kita bisa merasakan pemerintahan Kerajaan Allah. Ya, oke. Saudara, kita akan perhatikan ini yang terakhir ya, 2 menit. Saat hidup Tuhan Yesus itu ada dua gerakan. Yang pertama, waktu dia hadir, dia mengajar dan dia kemudian menyatakan pengalaman hidup dan bagaimana dia hidup, semua orang itu tertarik datang. Betul ya? Jangan lupa, waktu semua orang datang pada dia punya kemampuan untuk tinggalkan orang dan dia mencari orang lain. Banyak orang kalau dikagumi orang, dia biasa berhenti. Oh iya, terima kasih ya. Oh makasih. Kenapa? Saya terkenal, betul ya? Oh Tuhan tidak. Begitu orang kemudian ngeliling karena pekerjaan dia, masih banyak orang-orang yang harus dia datang. Jadi orang datang waktu dia mengajar kehendak Bapaknya, hidupnya seperti yang diinginkan Bapaknya, harus taat sampai mati, maka dia kerjakan. Orang pada datang semua. Waktu mereka datang semua, dia melihat siapa yang belum datang. Nah dia datang. Nah inilah jiwa sebenarnya gerakan pelayanan di dalam hidup orang percaya, termasuk gereja. 2. Waktu kita hidup taat di dalam Tuhan, gereja kita taat, kita beritakan pengajaran Kristus semurni-murninya. Saudara, percaya saya, nggak usah promosi apapun, akan datang ke orang sini. Saudara mau taruhan dengan saya, silakan. Karena itu janji Tuhan. Bukan kekuatan manusia, bukan cara manusia. Kalau percaya omongan saya, saudara tinggalkan semua cara manusia. Kita taat, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, melakukan pekerjaan dengan kekudusan dari Tuhan, dengan kejujuran dari Tuhan, semua lakukan. Saudara tahu, nanti saudara mau akan datang, tetanggamu akan datang, satu persatu. Waktu terakhir minggu kelima, saya di depan saya berdoa. Waktu anak-anak Madya mereka menyanyi di depan, saudara tahu itu gerakan Tuhan yang luar biasa. Mungkin mata saudara beda dengan saya. Kita pernah mengatakan kita kehilangan generasi pemuda yang nggak ada, ini habis semua. 50 orang kemarin didatangkan Tuhan di depan mata kita, anak-anak Madya, dan dia yang pegang seluruh pemimpin gereja yang ada ke depan. Apa saudara lihat cara Tuhan mengajar? Itu yang sederhana di depan. Kalau mereka digerakkan oleh Tuhan dengan luar biasa, teman-teman mereka akan datang. Kalau mereka hidup seperti Kristus, orang akan rindu datang. Itu masih mereka, kita belum semua. Kalau kita semua sungguh-sungguh, saudara, sudah akan melihat luar biasa berjalan. Bukan kekuatan manusia. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana kita begini? Oh silakan, nggak apa-apa. Tapi selama kamu belum taat dengan sehati sepenuhnya, cara apapun itu tidak pernah berkenan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita serahkan sepenuhnya, kita agungkan Kristus, kita hidup seperti Dia, seluruh keluarga kita beritahu, kita komitmen, kita hidup seperti Kristus. Sudah tahu dampaknya. Setiap kali saya lihat tetangga saya yang dulu musuh saya terus datang ke gereja ini sudah setahun lebih, saya tidak tahu bagaimana dia bisa datang ke gereja. Bagaimana dia tahu gereja saya itu di Gloria? Saya nggak pernah ngajak dia ke gereja, tapi kasih Allah itu saya berikan pada dia. Datang sendiri dia. Dan itu kesaksian hidup yang ada. Nah kita mau kerjakan itu dengan cara hati Tuhan. Dan sama, Yesus sama. Wah dia beritakan pengajaran Bapaknya, dia mengasihi mereka, dan kemudian terjadi mujizat yang luar biasa dan banyak orang disembuhkan. Jangan takut doa, dia bukan orang. Kalau saudara diberi kuasa Tuhan, jangankan pendeta, jabatan apapun, jemaat biasa, waktu berdoa, saudara diberi kuasa Tuhan, sembuhkan dia betul-betul dengan
keyakinan. Saudara dipakai. Dan itu akan membawa gereja semakin dikenal orang banyak. Tuhan dikenal di mana-mana. Mereka akan belajar. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan halaman yang ke-6 ya. Oke.